Berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat dan sukses bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pemantapan mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK untuk melihat sisi-sisi yang masih perlu kita perbaiki, kita mantapkan sehingga perencanaan pembelajaran yang akan kita susun dan kita implementasikan dapat memberikan hasil yang baik. Mari kita ikuti Bapak dan Ibu. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana guru mengembangkan modul ajar yang lebih baik tentunya. Nah, pertama, kita harus melakukan identifikasi tujuan pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam satu lingkup materi. Satu modul ajar itu bisa mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Maksudnya, ATP yang sudah kita susun sedemikian rupa, kita perhatikan kembali, kalau ada di antara tujuan pembelajaran yang kontennya saling terkait atau bisa kita satukan dia dalam satu lingkup materi, maka kita kumpulkan, kita satukan nanti dalam satu modul. Jadi boleh satu lingkup materi ini kita tuangkan ke dalam satu modul. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran yang saling terkait, misalnya TP1, TP2, TP3, masih saling terkait, materi-materi yang dibahas, maka kita satukan dalam satu lingkup materi, kita susun dalam satu modul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengenali penguasaan kompetensi awal peserta didik. Ini sebenarnya sudah ada dan sudah kita lakukan, namun ini hanya menguatkan saja. Tes awal atau yang kita sebut dengan asesmen diagnostik kognitif, ini bisa dilakukan sederhana, tapi juga boleh dilakukan formal. Kalau untuk hanya melihat lingkup materi, apakah anak kita sudah siap, belum siap, dan ada yang sangat siap, itu sebenarnya data itu bisa kita ambil dari dialog dengan siswa, kemudian bisa melalui ketika mereka diskusi kelompok, bisa melalui tanya jawab, bisa melalui survei atau angket yang kita berikan, boleh kita melalui refleksi di akhir pembelajaran. Nah, yang sedikit formal, kita lakukan tes awal itu dengan komposisi tes 20% dari materi tingkatannya, kemudian 60% satu tingkat di bawahnya, dan 20% lagi dua tingkat di bawahnya. Yang nomor 6 ini sebenarnya yang paling tepat diberikan di awal tahun, sehingga kita tahu kesiapan siswa dalam mengikuti program pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi atau di tingkat yang lebih tinggi. Silakan mana yang digunakan, Bapak dan Ibu, tergantung kita. Yang pasti, kita hendaknya memiliki peta kesiapan peserta didik dari sudut kognitifnya. Kalau itu belum ada datanya atau sulit kita lakukan, minimal juga kita memperoleh data dari guru BK yang terkait dengan tes non-kognitif atau asesmen non-kognitif. Kemudian kalau untuk SD tentu dari guru kelas, data ini kita peroleh yang berkaitan dengan hasil gaya belajar, apakah auditori, visual, kinestetik, atau ada 2 gaya belajar, atau malah ada siswa yang bisa ketiga gaya belajar. Ini kita kenali, kita petakan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan atau merencanakan materi yang sesuai dengan mereka. Itu yang kita tuangkan ke dalam modul ajar. Kemudian bisa kita perhatikan dulu menurut minat dan bakat maupun karakteristik yang lain, misalnya kebiasaan siswa sehari-hari. Nah, ini sangat banyak sekali sebenarnya data yang bisa kita memetakan kesiapan siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, perlu kita lakukan menentukan jumlah waktu yang kita butuhkan. Tadi alternatifnya bisa 2, untuk satu TP boleh satu modul, kemudian kita berikan jam pelajarannya berapa JP satu modul tersebut, 1 kali nanti sumatif.
atau beberapa TP yang saling terkait dalam lingkup materi, kita susun dalam satu modul, kita perhitungkan berapa GP, kemudian nanti sumatifnya boleh 1. Terus yang keempat, tentukan indikator asesmen, tujuan pembelajaran, dan teknik dan instrumen asesmen sumatif beserta yang akan dilakukan di akhir lingkup materi. Maksudnya, dari tujuan pembelajaran, kita jabarkan menjadi indikator tujuan pembelajaran, atau boleh kita sebut dia menjadi indikator asesmen. Indikator asesmen itulah nanti yang kita gunakan untuk rubrik, untuk deskripsi rubrik, atau kalau kita membuat lembar observasinya. Nah, jadi akan memudahkan kita untuk menyusun instrumen, baik itu instrumen formatif maupun sumatif. Dalam hal ini tentu sumatif, sehingga nanti dapat sudah siap kita melakukan asesmen per lingkup materi atau per tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat instrumennya, misalnya tertulis refleksi essay, jurnal, poster, tes tertulis ini sangat beragam sekali. Kita berharap bahwa semua tes tertulis itu hendaknya ada stimulus, kemudian tes tertulis itu hendaknya kita buat beragam, boleh pilihan ganda, boleh benar salah, boleh menjodohkan atau mencocokkan, uraian singkat, uraian terstruktur, kita arahkan ke pola atau bentuk-bentuk soal asesmen nasional. Kemudian, kalau tidak tertulis, itu bisa kita buat instrumennya nanti untuk lembar observasi diskusi kelas, produk, presentasi, tes lisan, drama, atau performa lain. Nah, ini nanti kita buat rubriknya, disitulah fungsi dari indikator asesmen. Ini berfungsi, sekali lagi, boleh langsung menjadi deskripsi dari rubrik. Kemudian yang kelima, tentukan teknik instrumen asesmen formatif. Kalau tadi sumatif, sekarang formatif. Kita ingat, asesmen formatif tidak bisa lepas dari proses pembelajaran. Kita berikan di awal, di tengah, di akhir, di mana terserah di bagian mana yang mau kita berikan asesmen formatif. Dia berfungsi sebagai umpan balik buat guru maupun untuk siswa, sehingga nanti guru bisa memperbaiki perencanaan pembelajaran, dan juga siswa juga bisa mengoreksi atau melihat apakah mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Apa yang jenisnya yang kita lakukan sangat banyak sekali, ada 23. Di video sebelumnya ini sudah kita jelaskan satu persatu, mulai dari observasi, bertanya, diskusi, essay, lembar catatan belajar siswa, penilaian diri, latihan presentasi, peta konsep, penilaian kinestetik, papan bicara, penugasan, kuis konstruktif, kemudian daftar cek, sampai nanti pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh siswa. Silahkan ditonton di video sebelumnya, misalnya kita bagaimana membuat asesmen formatif yang contoh dan bukan contoh, sudah ada penjelasan di video sebelumnya. Kemudian yang keenam, buatlah rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir atau skenario pembelajaran. Kita perhatikan kembali apakah sudah sesuai dengan asesmen yang kita peroleh datanya. Ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang Mas, ini pendahuluan inti penutup, tetapi di pendahuluan kita membuat pengkondisian, persepsi, motivasi, acuan, introduksi. Kita koreksi kembali, apakah sudah ada atau belum, maka kita kembangkan. Kemudian di kegiatan nanti kita buat langkah-langkah atau skenario pembelajaran sesuai dengan model, pendekatan, metode, teknik yang kita gunakan. Jangan lupa kita ini harus pembelajaran berdiferensiasi yang datanya kita ambil dari asesmen awal. Nah, ini penting kita perhatikan. Kemudian selanjutnya bisa juga kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita buat langsung bagaimana kita melayani anak yang siap, yang belum siap, yang sangat siap. Kemudian kita jangan lupa yang disebut dengan TRL, Teaching and Right Level, karena kecepatan anak-anak kita itu satu sama lain berbeda. Kemudian di penutup ada umpan balik,
kemudian juga ada refleksi, walaupun umpan balik ini bisa diberikan di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, tapi porsinya atau dominannya, misalnya refleksi itu lebih banyak di penutup pembelajaran untuk memaknai apa yang sudah dipelajari atau sudah didapatkan oleh peserta didik kita dari kegiatan yang sudah diikuti mereka. Kemudian yang ketiga, yang ketujuh, pastikan aktivitas belajar selaras dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini harus kita perhatikan apakah kegiatan-kegiatan yang kita susun itu memang sudah selaras untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentu yang dicapai itu di sini adalah kompetensi dan juga penguasaan konten. Ini yang harus kita perhatikan dan kita tidak lupa untuk senantiasa melatih, membiasakan anak-anak kita memiliki keterampilan 4C supaya mereka ya cakap hidup di abad 21 ini. Tentu 4C, Bapak Ibu sudah tahu, ya critical thinking, communication, kolaboratif, dan kreatif. Dan inilah modal mereka untuk bisa cakap hidup di abad 21. Kemudian yang kita perhatikan lagi, setiap kegiatan dilengkapi dengan pemahaman bermakna dan pertanyaan esensial menjadi acuan. Di dalam penyusunan modul sebelumnya, ini sudah berulang kali dibahas. Nah, pemahaman bermakna itu kalimat pernyataan yang mendeskripsikan proses belajar yang tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk membangun pemahaman yang utuh. Sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan membentuk perilaku. Jadi sebenarnya habituasi, pembiasaan, sehingga konsep yang mereka dapatkan itu menjadi teringat di benak mereka, menjadi sebuah perilaku yang melekat. Nah, misalnya guru biologi mengajarkan ekosistem umpamanya, ini contoh pemahaman bermakna bahwa makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, ini sebuah pemahaman yang dalam ya. Kemudian pertanyaan pemantik adalah kalimat pertanyaan yang digunakan untuk memantik rasa ingin tahu, memulai diskusi, dan memulai penelitian. Bentuk pertanyaan pemantik sebaiknya dalam bentuk terbuka dengan menggunakan kata tanya seperti mengapa, bagaimana, atau apa sajakah. Contoh misalnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, dengan topik menulis cerpen, kemudian diberikan pertanyaan terbuka, ini memancing anak berpikir dari berbagai sisi dan juga memberikan motivasi atau rasa ingin tahu. Nah, kita lanjut. Yang ke-9 adalah bagaimana kita mempersiapkan lembar belajar, materi belajar, dan media yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak dan Ibu kita diingatkan supaya sinkron antara lembar belajar, kemudian materi belajar, dan media yang sudah kita persiapkan. Yang disebut dengan persiapan atau lembar belajar itu adalah lembar yang bisa dipergunakan sebagai lembar refleksi, boleh lembar grafik organisasi, lembar kerja, maupun soal. Nah, ini. Jadi ini sudah lengkap kita buat di dalam lampiran daripada modul kita. Yang ke-10 adalah lampiran instrumen assessment seperti checklist, rubik, atau lembar observasi yang dibutuhkan. Ini biasa kita lengkapi instrumen assessment diagnostik, instrumen formatif, instrumen sumatif. Ini sudah lengkap di dalam modul, dilampirkan. Kemudian yang terakhir, yang perlu kita ingat-ingat kembali, periksa kembali kelengkapan komponen modul ajar, apakah sudah kita isi, kita dengan lengkap dan mudah kita lakukan. Tentu kita mengambil prinsip sederhana, jangan berbelit-belit. Nah, pilihan kita ada dua, boleh yang 16 komponen, boleh yang 3 komponen. Secara substansi ini tidak beda, walaupun memang yang 16 komponen tentu lebih detail, lebih rinci, lebih lengkap, dan kalau bisa ini yang kita pakai. Tetapi kalau memang kita sudah terbiasa membuat 3 komponen, silahkan saja, karena ini secara substansi tidak ada beda. Nah, itu Bapak dan Ibu
soal mengulangi kembali pemantapan penyusunan modul ajar, sehingga apa yang kita berikan di dalam proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna, yang mampu anak-anak kita bisa nanti menjadi pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu pertemuan kita ini. Terima kasih, silakan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya.